Cedera, Vlahovic absen saat Serbia tampil di UEFA Nations League. Dusan Vlahovic dicoret dari skuad timnas Serbia untuk agenda terdekat. Bulan depan, The Eagles akan tampil di UEFA Nations League 2022-2023. Kabar ini terasa mengejutkan. Pasalnya, penyerang Juventus itu merupakan andalan baru di lini depan tim polesan Dragan Stojkovic. Rupanya karena masalah kebugaran, sang bomber tak bisa diturunkan. Awalnya Vlahovic bagian dari 34 pemain yang dipanggil, tapi kemudian ia dicoret karena cedera. Demikian laporan dikutip dari Football Italia pada Sabtu 28 Mei. Sepanjang musim 2021-2022, striker 22 tahun itu mencetak 24 gol dari 36 penampilan di pentas Serie A. Itu gabungan statistik yang bersangkutan di Fiorentina dan di Juve. Ia juga mengoleksi 5 gol pada ajang lain. Namun performanya menurun dalam beberapa pekan terakhir. Ia hanya sekali mengoyak jala lawan dalam 5 partai Serie A terkini. Alhasil ia gagal menjadi pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut. Meski demikian, Vlahovic dinilai tetap layak membela negaranya, tentunya jika dalam keadaan bugar. Juventus makin gencar dekati Udinese untuk Destiny Udogie. Juventus melanjutkan upayanya untuk meningkatkan kualitas skuad jelang pagelaran musim 2022-2023. Setelah hampir pasti mendatangkan Paul Pogba dan Angel Di Maria, kini mereka beralih pada departemen lain. Ibianconeri diketahui tengah berupaya untuk mencari bek kiri baru demi menggantikan Alexandro. Meskipun sang pemain timnas Brasil tak perlu hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Beberapa nama muncul di media Italia, termasuk Emerson Palmieri. Namun sang defender timnas Italia diharapkan untuk kembali ke Chelsea karena Marcos Alonso berisiko hengkang seiring dengan godaan untuk bergabung dengan Barcelona di musim panas ini. Menurut klaim dari Calcio Mercato, Udogie merupakan pemain terfavorit untuk meningkatkan kualitas fullback di tim asuhan Manuel Allegri pada musim depan. Pada saat ini, status sang pemain berusia 19 tahun masih dipinjam dari Hellas Verona, dan Easy Bread diharapkan untuk menebusnya secara permanen seharga 5 juta euro nanti. Lebih lanjut, menurut kabar dari jurnalis Giovanni Albanese, Juventus akan bertemu dengan Udinese untuk mencoba menutup kesepakatan di angka 10 hingga 15 juta euro plus berbagai bonus untuk transfernya. Destiny Udogie masuk dalam radar Senatua setelah menampilkan performa gemilang di Udinese pada musim ini. Dengan mencetak 5 gol dan 3 assist dari 35 penampilan di Serie A. Dia juga sudah mengemas 4 caps untuk timnas Italia U21 dan jadi salah satu pemain junior yang dipantau dengan seksama oleh pelatih tim senior Azzurri Roberto Mancini. Awas kecele, Inter Milan jangan terburu nafsu lamar Paulo Dybala. Inter Milan tak boleh terburu nafsu untuk mendatangkan timnas Argentina Paulo Dybala. Setidaknya itu pendapat yang disampaikan oleh ex-pelatih AS Roma dan AC Milan Fabio Capello. Dybala memutuskan untuk meninggalkan Juventus di mana klub asal Turin itu sudah dia bela sejak musim 2015. Dengan perpisahan itu, Paulo Dybala jadi buruan tim-tim elit Eropa, satu diantaranya adalah Inter Milan. Nerazzurri dinilai sebagai tim terdepan untuk mengamankan jasa La Gioia julukan Dybala. Namun belum lama ini, Fabio Capello mengingatkan Inter Milan untuk tak membeli kucing dalam karung. Artinya, klub sekota AC Milan ini harus benar-benar tahu sejauh mana potensi yang bisa diberikan oleh Dybala jika mendarat di pabrik Giuseppe Meazza. Apa yang disampaikan oleh Capello ada benarnya. Pasalnya ex-pemain Palermo ini mengalami penurunan performa yang cukup signifikan sejak cedera yang menimpanya. Meski Juventus berganti pelatih dari Pirlo ke Manuel Allegri, namun magis dari Paulo Dybala menukik drastis. Saya tahu Lautaro Martinez dan Paulo Dybala bisa jadi duet yang menggemparkan. Soal kualitas tak perlu diragukan lagi, terang Capello seperti dikutip dari laman Sempre Inter. Inter tak hanya bisa melihat dari skillnya saja, namun bagaimana kondisi terakhir setelah Dybala mengalami masalah serius dengan fisiknya. Itu menjadi kerugian yang besar bagi Inter jika kambuh lagi, terang pria yang pernah membesut timnas Inggris ini. Di sisi lain, Paulo Dybala belum ambil pusing soal masa depannya setelah meninggalkan Juventus. Saat inilah Joya memenuhi tugas internasionalnya untuk membela tim Tengo. Kabar yang berkembang setelah membela La Albiceleste, baru Dybala akan memutuskan kemana tim selanjutnya sebagai pelabuhan karirnya. Pemain seperti Dybala sangat dibutuhkan oleh Inter Milan.
La Joya adalah pemain yang sangat versatile. Pada awal karirnya bersama Instituto di Argentina, Dybala bermain sebagai pemain sayap kiri. Kemudian sejak pindah ke Italia, Paulo Dybala menjalani berbagai posisi dan peran, mulai dari penyerang tengah, second striker, gelandang serang hingga false nine. Dengan keserbabisaannya itu, Paulo Dybala semestinya akan cocok dengan taktik AS Roma dan tak akan canggung bermain di berbagai posisi atau peran manapun. Keberadaan Dybala bisa jadi pelengkap bagi Lautaro Martinez yang mengisi pos penyerangan La Beneamata.